Di sebuah desa kecil di tepi sungai, hiduplah seorang pria miskin bernama Andra. Ia adalah pemuda sederhana yang bekerja sebagai pencari ikan untuk menyambung hidup. Meskipun hidupnya serba kekurangan, Andra terkenal jujur dan berhati baik. Namun, ia sering diejek oleh penduduk desa karena kemiskinannya. Suatu hari saat Andra memancing di sungai, ia menemukan seekor buaya kecil yang terluka terjerat jaring. Dengan penuh kasih sayang, Andra membebaskan buaya itu dan merawatnya hingga sembuh, lalu melepaskannya kembali ke sungai. Sebelum pergi, buaya itu menatap Andra dengan mata yang seolah menyimpan rasa terima kasih. Beberapa hari kemudian, saat sedang memancing di tempat yang sama, Andra melihat sesuatu yang tak biasa. Air sungai berkilauan, dan dari dalam air muncul seorang wanita, cantik yang mengenakan pakaian hijau bersisik seperti buaya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Buaya, penjaga sungai yang datang untuk membalas kebaikan Andra. Dari mana ia mendapatkan semua itu? Awalnya Andra berhasil menyimpan rahasia, tetapi lama-kelamaan rasa bangga membuatnya tergoda untuk menceritakan segalanya. Ratu Buaya yang bernama Naila mengundang Andra untuk datang ke kerajaannya di bawah sungai. Dengan rasa penasaran, Andra menerima undangan itu. Ia dibawa ke istana megah di dasar sungai, penuh dengan emas, permata, dan keindahan yang tak pernah ia bayangkan. Selama tinggal di istana, Andra dan Naila sering berbincang, dan perlahan mereka mulai saling jatuh cinta. Naila mengungkapkan bahwa ia tidak hanya ingin membalas kebaikan Andra, tetapi juga ingin menikah dengannya. Meski terkejut, Andra menerima lamaran itu karena ia melihat ketulusan dan keindahan hati Naila. Setelah pernikahan mereka, Ratu Naila memberikan Andra kekayaan luar biasa, perahu emas, ladang yang subur, dan perhiasan. Namun Naila memberikan satu syarat. Andra tidak boleh membocorkan asal-usul kekayaan itu kepada siapapun. Jika ia melanggar, semua yang dimilikinya akan lenyap dan ia akan kehilangan Naila selamanya. Kekayaan Andra menarik perhatian penduduk desa. Mereka yang dulu mengejeknya kini datang memuji dan bertanya. Suatu malam saat sedang mabuk karena desakan teman-temannya, Andra mengungkapkan bahwa istrinya adalah Ratu Buaya yang memberinya kekayaan. Keesokan harinya ia terbangun dan mendapati semua kekayaannya hilang, termasuk Naila yang pergi tanpa jejak. Andra merasa sangat menyesal. Ia kembali ke sungai setiap hari, memohon maaf kepada Naila. Setelah bertahun-tahun, Naila akhirnya muncul kembali. Meski kecewa, ia melihat penyesalan Andra yang tulus. Naila memutuskan untuk memaafkannya. Tetapi dengan syarat Andra harus kembali hidup sederhana dan membantu menjaga sungai serta kerajaannya. Andra pun menjalani hidup barunya dengan penuh kesadaran, menjaga lingkungan sungai dan menjadi penjaga setia bagi kerajaan bawah air milik istrinya. Meski tak lagi hidup bergelimang harta, ia menemukan kebahagiaan sejati bersama Naila. Andra kini hidup sederhana bersama Ratu Naila di tepi sungai. Meskipun kekayaannya tidak seperti dulu, ia merasa bahagia karena telah mendapatkan kembali cinta Naila. Namun, kehidupan baru mereka tidaklah tanpa tantangan. Penduduk desa yang iri mulai mencurigai hubungan Andra dengan sungai. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang serakah bernama Darmo mendengar tentang cerita Ratu Buaya dan kekayaan Andra. Darmo, yang terkenal tamak dan tak kenal belas kasihan, memutuskan untuk menangkap Naila dan memaksanya mengungkapkan rahasia kekayaan bawah air. Ia menyebarkan fitnah di desa bahwa Naila adalah makhluk berbahaya yang mengancam keselamatan penduduk. Penduduk desa yang sebelumnya menghormati Andra mulai terpengaruh oleh fitnah Darmo. Mereka mendesak Andra untuk mengusir Naila atau menghadapi kemarahan mereka. Andra merasa hancur. Ia tahu Naila adalah makhluk baik yang tidak pernah membahayakan siapapun, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan kepercayaan penduduk desa. Setelah merenung, Andra memutuskan untuk melindungi Naila dengan segala cara. Ia menghadap Darmo dan penduduk desa berkata, "Jika kalian ingin melukai istriku, kalian harus melewati aku terlebih dahulu. Ia adalah makhluk yang telah memberi kehidupan dan harapan bagi sungai ini. Tanpa dia, kita semua akan kehilangan sumber penghidupan." Darmo yang licik tidak menyerah. Ia mengatur jebakan untuk menangkap Naila di malam hari dengan jaring emas yang diikatkan pada pohon-pohon besar di tepi sungai. Pada malam yang direncanakan, Naila keluar dari air untuk berbicara dengan Andra tanpa mengetahui bahaya yang mengintai. Saat itu Darmo dan anak buahnya melemparkan jaring emas ke arah Naila, menjebaknya. Naila berteriak kesakitan karena jaring itu memiliki mantra yang melemahkan kekuatan magisnya. Melihat ini, Andra melawan Darmo dan anak buahnya dengan sekuat tenaga. Meskipun ia hanya seorang petani biasa, keberaniannya tidak mengenal batas. Saat pertempuran berlangsung, air sungai mulai bergemuruh. Dari dalam air muncul buaya-buaya besar
pasukan kerajaan Naila yang datang untuk melindungi ratu mereka. Pasukan buaya itu menyerang Darmo dan anak buahnya, memaksa mereka melarikan diri. Darmo yang terpojok mencoba melawan, tetapi salah satu buaya menggigit jaring emas hingga hancur, membebaskan Naila. Setelah bebas, Naila memutuskan untuk tidak membunuh Darmo meski ia bisa melakukannya. Keserakahanmu adalah hukumanmu sendiri, katanya. Aku tidak akan mengambil nyawamu, tetapi jika kau mencoba kembali ke sungai ini, kau akan merasakan amarah kami. Darmo melarikan diri dari desa dengan rasa malu dan tidak pernah kembali. Penduduk desa yang menyaksikan keberanian Andra dan kekuatan pasukan Naila akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka meminta maaf kepada Andra dan berjanji untuk menjaga sungai serta tidak mengganggu Naila lagi. Setelah kejadian itu, hubungan Andra dan Naila menjadi semakin kuat. Mereka hidup dengan damai, mengawasi desa dan sungai agar tetap seimbang. Kekayaan bukan lagi tujuan mereka, tetapi kebahagiaan bersama dan menjaga alam menjadi prioritas utama. Penduduk desa pun mulai menghormati sungai, menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah cara terbaiknya untuk hidup berdampingan dengan alam. Andra dan Naila kini hidup damai, tetapi di kedalaman sungai ancaman baru mulai bangkit. Ternyata kerajaan bawah air yang dipimpin Naila memiliki musuh lama, seorang penyihir jahat bernama Raja Lodra. Lodra pernah diusir dari dasar sungai karena menggunakan sihir gelap untuk mencemari air dan menguasai kerajaan buaya. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, ia kini kembali dengan dendam yang membara. Pada suatu malam, air sungai berubah keruh dan berbau busuk. Ikan-ikan mati dan tanaman di sepanjang tepi sungai mulai layu. Andra yang sedang menjaga perahu melihat kabut hitam naik dari air. Dari dalam kabut terdengar suara menggelegar. Naila, ratumu tidak akan selamanya aman. Aku, Raja Lodra, akan merebut kembali apa yang menjadi hakku. Bersiaplah untuk kehancuran. Andra segera memberitahu Naila. Wajah Naila berubah serius. Ia menjelaskan kepada Andra tentang Lodra dan sejarah kelam kerajaan bawah air. Ia adalah ancaman terbesar yang pernah kami hadapi. Jika ia berhasil menguasai sungai, dunia kita akan rusak, katanya. Naila memanggil pasukan buaya dan para makhluk penjaga sungai untuk bersiap menghadapi serangan Lodra. Namun, ia tahu kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk melawan sihir gelap. Lodra, Andra, yang merasa bertanggung jawab sebagai pasangan Naila, memutuskan untuk ikut serta membantu. Biarkan aku membantumu. Aku mungkin manusia biasa, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian, kata Andra. Naila meski ragu, akhirnya memberi Andra jimat perlindungan berupa sisik emas dari tubuhnya. Sisik ini akan melindungimu dari sihir Lodra, tetapi gunakan dengan bijak. Jika kau menyalahgunakannya, perlindungannya akan hilang. Lodra akhirnya muncul, memimpin pasukan makhluk air kegelapan yang mencemari sungai. Ia mengubah air menjadi racun, membuat penduduk desa menderita karena kekurangan air bersih. Andra dan Naila memimpin pasukan kerajaan buaya untuk melawannya. Di tengah pertempuran, Lodra menggunakan sihir gelapnya untuk memisahkan Andra dan Naila. Ia menciptakan pusaran air besar yang menyeret Andra ke dalam dunia magisnya, meninggalkan Naila di medan perang. Di dunia magis Lodra, Andra dihadapkan pada ujian besar. Ia harus melawan ketakutannya sendiri dalam bentuk ilusi yang diciptakan. Lodra, keserakahannya di masa lalu, ejekan penduduk desa dan ketakutannya kehilangan Naila. Namun, dengan keberanian dan cinta yang tulus kepada Naila, Andra berhasil menghancurkan ilusi itu. Dengan sisik emas pemberian Naila, Andra memanggil kekuatan sang ratu buaya, menciptakan cahaya terang yang mematahkan sihir gelap Lodra. Bersamaan dengan itu, Naila yang telah mengalahkan pasukan kegelapan di medan perang, bergabung dengan Andra untuk menghadapi Lodra. Bersama-sama, Andra dan Naila mengalahkan Lodra. Penyihir itu dikurung di dasar sungai yang terdalam, tempat ia tidak dapat melarikan diri lagi. Setelah kekalahan Lodra, air sungai kembali jernih dan kehidupan di desa pulih seperti sedia kala. Andra menjadi pahlawan tidak hanya bagi desa, tetapi juga bagi kerajaan bawah air. Naila mengangkat Andra sebagai penjaga abadi sungai, memastikan bahwa manusia dan makhluk air hidup dalam harmoni. Meskipun ia tetap seorang manusia, Andra kini memiliki tugas yang besar menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia magis istrinya. Kehidupan mereka berlanjut dalam kedamaian, menjadi lambang cinta yang mengatasi perbedaan, keberanian yang melawan kegelapan, dan harmoni antara manusia dan alam. Di akhir hidupnya, Andra memutuskan untuk tinggal bersama Naila di dunia bawah air. Dengan restu dari para penjaga langit, ia diberikan kemampuan untuk hidup sebagai bagian dari dunia magis. Naila, mereka berdua akhirnya hidup abadi, menjaga sungai, desa, dan dunia magis dengan cinta yang tidak pernah pudar.
Dan sejak saat itu, sungai itu dikenal sebagai Sungai Cinta Abadi, tempat di mana manusia dan alam bersatu dalam harmoni selamanya. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.